Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran di SMKN 1 Cikarang Selatan, program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas mata pelajaran desain grafis untuk kelas 10 jurusan TKJ ya. Nah, mata pelajaran desain grafis ini adalah salah satu program C1, yaitu program dasar-dasar bidang keahlian sehingga perlu diberikan kepada siswa TKJ kelas 10. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan mata pelajaran desain grafis ya. Apa sih yang dipelajari di pelajaran desain grafis ini? Terus belajarnya bagaimana di kondisi saat ini di mana pembelajaran harus dilaksanakan secara daring gitu ya. Terus yang ketiga, peralatan atau hardware yang dibutuhkan apa saja sehingga pembelajaran bisa maksimal gitu ya. Terus yang keempat tentu software ya, yang harus diinstal di PC atau laptop ya, sehingga hasil pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya kita lihat kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa ya di kelas 10 ini untuk pelajaran desain grafis ya. Tentu ini tidak sedalam di jurusan multimedia ataupun animasi gitu ya. Tetapi penting untuk dipelajari. Yang pertama seperti pelajaran yang lainnya, kompetensi dasar terdiri dari dua bagian. Yang pertama 3.1 dan yang sebelah kanannya adalah 4.1. Nah, kompetensi dasar ini yang 3.1 itu kompetensi dasar yang merupakan pengetahuan yang harus dikuasai oleh siswa. Dan yang 4.1-nya tentu adalah keterampilan atau kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa setelah mempelajari mata pelajaran desain grafis. Misalnya di 3.1 ada mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Nah, di sini tentu siswa nanti akan belajar bagaimana cara mengkomunikasikan tata letak garis ya, warna, gelap terang. Sementara di 4.1 itu nanti siswa akan diharuskan untuk mempraktekkan pengetahuan-pengetahuan terkait dengan garis, warna, tekstur itu dengan program aplikasi yang sesuai. Nah, yang 3.2 mendiskusikan. Yang namanya mendiskusikan tentu idealnya memang ya siswa diskusi di kelas gitu ya, berkomunikasi dengan temannya sehingga sistematika pemikirannya itu bisa terasah gitu ya. Nah, sementara yang 4.2-nya menempatkan berbagai fungsi. Nah, ini fungsi pewarnaan nanti di dipelajari di sini. Ya, bagaimana nih warna ini dengan warna yang lain, RGB atau red, green, blue ya, atau cyan, magenta, yellow ya. Nah, yang berikutnya yang 3.3 juga mendiskusikan prinsip-prinsip tata letak, proporsi, irama, keseimbangan. 3.4 juga berbagai format gambar, menerapkan prosedur scanning, menerapkan perangkat lunak, olah gambar vektor. Nah, itu 3.6. Nah, yang berikutnya di 4.3 itu menerapkan melakukan. Nah, ini tentu merupakan keterampilan praktis ya atau kompetensi yang nanti harus dikuasai oleh siswa. Oleh karena itu diperlukan peralatan yang sesuai untuk belajar desain grafis. Nah, itu secara umum kompetensi dasarnya. Nah, misalnya saya contohkan gambar sini, tentu nanti siswa harus bisa membedakan, oh ini gambar bitmap, ini gambar vektor, ini ukuran gambar 55 KB, 29 KB. Nah, ini siswa nanti harus bisa membedakan antara gambar bitmap dan vektor ya. Gambar vektor umumnya ya dibuat dengan pengolah grafis ya apa, dan juga gambar bitmap juga dibuat dengan pengolah grafis bitmap gitu ya. Kalau kita bicara aplikasi nanti ya misalnya ada Inkscape, ada GIMP, ada Corel, ada Illustrator ya. Ini contoh-contoh pewarnaan yang
nanti kita pelajari. Nah, berikutnya ya misalnya ada gambar bitmap seperti ini, ada gambar vektor ya. Nah, di sini juga dicontohkan misalnya gelap terang, cahaya, lampu, pewarnaan, itu nanti kita pelajari di desain grafis. Nah, berikutnya langsung saja ke produknya. Apa sih kira-kira nanti produk daripada pelajaran desain grafis sehingga perlu dipelajari. Nah, kalau kita bicara produk tentu nanti paling tidak siswa ya bisa menghasilkan minimal salah satu dari produk-produk dari desain grafis. Ya contohnya misalnya di sini membuat font gitu ya. Ya font tentu bisa dibuat melalui keahlian desain grafis ya. Buat font, banner ya. Ada juga misalnya poster, kartu nama gitu ya, template gitu ya, atau desain kaos, ya desain band spanduk gitu ya. Itu juga merupakan contoh-contoh daripada desain grafis ya, book note ya, book note gitu ya, sampul gitu ataupun mungkin kartu undangan ya. Karena meskipun sekarang di zaman online tentu masih banyak orang yang menggunakan kartu undangan misalnya, atau desain gambar yang ditempel di mug gitu ya, atau desain kaos, itu macam-macam. Nah, ini tentu harus dikuasai oleh ya siswa TKJ. Nah, itu. Nah, untuk menghasilkan produk-produk atau belajar desain grafis tadi tentu dibutuhkan ya hardware ya atau laptop ya. Di sini ya di rumah ya bisa menggunakan PC ya atau personal komputer ya, dan juga laptop. Nah, ini tentu disesuaikan dengan spek software yang akan digunakan. Misalnya ya kalau misalnya hanya untuk belajar ya, karena memang budget untuk beli PC atau laptop itu hanya sedikit gitu ya. Itu sebenarnya bisa menggunakan PC ya atau prosesor keluaran tahun 2010 apa 2011, meskipun sudah 10 tahun yang lalu itu tetap masih bisa digunakan ya. Tentu disesuaikan dengan software yang bisa berjalan dengan spek itu. Misalnya kalau kita menggunakan contohnya misalnya kalau kita menggunakan Corel X6 ya atau 16 ya, itu bisa saja kita menggunakan prosesor AMD ya, ya kalau yang dulu misalnya Athlon gitu ya, atau mungkin Sempron pun masih bisa, ataupun kalau pakai Intel misalnya Intel dual core, atau mungkin masih Pak saya punyanya PC Intel Core 2 Duo ya, Core 2 Duo pun ya masih bisa dipakai. Yang penting ya misalnya pakai SSD gitu ya, atau misalnya RAM-nya ya 2 GB gitu kan, dan aplikasinya yang digunakan aplikasi yang bukan yang terbaru, sehingga ya untuk kepentingan belajar tetap masih bisa digunakan. Nah, begitu pula laptop pun ya memang enaknya pakai yang keluaran terbaru cepat, tetapi ketika misalnya tidak atau belum sanggup ya, maka laptop tahun 2010, 2011 itu pun tetap bisa digunakan. Ya tentu di sini yang penting adalah bagaimana siswa bisa melakukan praktek mandiri dengan peralatan yang minimalis gitu ya. Karena untuk kebutuhan belajar tentu ya meskipun mungkin ya tidak cepat, tetapi tetap bisa terampil gitu ya mengoperasikan aplikasi pengolah desain grafis. Nah, berikutnya software ya. Kalau tadi hardware, yang berikutnya adalah software atau software yang dibutuhkan. Nah, software tentu kita mulai dari sistem operasi ya. Nah, untuk sistem operasi ya paling tidak ya untuk jam ukuran sekarang ya sistem operasi minimal Windows 7 ya. Windows 7 ya tentu ya disarankan menggunakan Windows 10 lebih baik. Tetapi Windows 7 ini juga masih bisa diinstal beberapa aplikasi desain grafis meskipun versi lawas gitu ya. Itu kalau dari Microsoft ya, atau yang kalau dari sistem operasi open source itu kita bisa gunakan misalnya Ubuntu, ataupun misalnya selain Ubuntu juga dari Linux Mint gitu ya, itu juga bisa ya, atau mungkin pakai Fedora itu juga ya boleh, tetapi paling tidak ya versi yang sesuai dengan spek hardware yang nanti digunakan.
Adapun program aplikasi untuk desain grafis ya, misalnya kita bisa untuk apa desain grafis atau untuk mendesain gambar berbasis vektor ya, atau gambar berbasis garis gitu ya, atau yang menggaris-garis, kita bisa menggunakan CorelDRAW. Nah, CorelDRAW ini sebenarnya software berbayar gitu ya, software berbayar. Tetapi kalau kita menggunakan versi yang lama, misalnya X3, X4, X5, X6 itu tetap masih bisa meskipun dengan tool yang tentu berbeda dengan yang terbaru gitu ya. Itu CorelDRAW bisa. Ada lagi Inkscape. Inkscape ini open source ya, open source yang tentu ya tidak lisensinya boleh digunakan oleh siapapun gitu ya. Nah, untuk gambar atau pengolah gambar berbasis bitmap itu bisa ya, menggunakan Adobe Photoshop ya. Adobe Photoshop ini bisa saja kita gunakan yang Creative Suite ya, CS3, CS4, CS5, CS6 ya. Nah, itu juga sudah ya bisa digunakan ya, meskipun tentu untuk Adobe CS yang 2018, 2019 itu juga ya toolnya lebih lengkap gitu ya. Tetapi itu software berbayar gitu ya. Nah, kalau versi lama saya kira tetap masih bisa digunakan ya. Terus ada Illustrator juga untuk grafis bisa digunakan. Nah, ada lagi GIMP, GIMP ya. Ini juga bisa digunakan untuk pengolah grafis berbasis bitmap. Jadi itu ya pengenalan dasar. Nanti untuk pembelajarannya tentu ya sifatnya penugasan ya, sehingga nanti diberikan tugas untuk praktek mandiri dengan pemantauan atau panduan daripada guru mata pelajaran, sehingga nanti di ruang chat nanti bisa kita manfaatkan untuk diskusi terkait dengan penggunaan peralatan baik hardware maupun software untuk pembelajaran desain grafis. Demikian pengenalan mata pelajaran desain grafis. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.